Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ekonomi Syariah 6C dengan anggota kelompok Mutia Nurkolisna, akhiran NIM 111. Ana Aprilia Kurniasari, akhiran NIM 112. Nur Laila Azizah, akhiran NIM 113. Nazula Nur Azizah, akhiran NIM 114. Akan membahas mengenai evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja portofolio bertujuan untuk menilai portofolio yang telah dibentuk memiliki kinerja yang baik dan sesuai dengan tujuan investasi. Subbab yang kita bahas dalam video ini adalah 1. Kerangka pikir evaluasi kinerja portofolio. 2. Mengukur tingkat return portofolio atau pertimbangan return dan resiko. 3. Risk Adjusted Performance, terdapat indeks Sharpe, indeks Traynor, dan indeks Jensen. Untuk subbab yang pertama yaitu kerangka pikir untuk evaluasi kinerja portofolio. Seperti layaknya evaluasi terhadap kinerja suatu perusahaan, portofolio yang telah dibentuk juga perlu dievaluasi kinerjanya. Evaluasi kinerja portofolio akan terkait dengan dua isu utama, yaitu 1. Mengevaluasi apakah return portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan return yang melebihi atau di atas return portofolio lainnya yang dijadikan patok duga. Yang kedua, mengevaluasi apakah return yang diperoleh sudah sesuai dengan tingkat resiko yang harus ditanggung. Dalam mengevaluasi kinerja suatu portofolio, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, tingkat risiko. Tentang adanya trade-off antara resiko dan return, di mana semakin tinggi tingkat resiko, maka semakin tinggi pula tingkat return yang diharapkan. Yang kedua, periode waktu. Seperti halnya tingkat resiko, faktor waktu juga akan mempengaruhi tingkat return portofolio. Oleh karena itu, pada saat mengevaluasi kinerja suatu portofolio, kita juga perlu memperhatikan faktor periode waktu yang digunakan. Yang ketiga, penggunaan patok duga. Dalam melakukan evaluasi kinerja suatu portofolio, kita perlu membandingkan return portofolio tersebut dengan return yang bisa dihasilkan oleh alternatif portofolio lain yang sebanding. Portofolio yang terpilih sebagai patok duga harus bisa secara akurat mencerminkan tujuan yang diinginkan oleh investor. Yang keempat, tujuan investasi. Evaluasi kinerja suatu portofolio juga perlu memperhatikan tujuan yang ditetapkan oleh investor atau manajer investasi. Tujuan investasi yang berbeda akan mempengaruhi kinerja portofolio yang dikelolanya. Materi selanjutnya yaitu mengukur tingkat return portofolio. Salah satu cara sederhana yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat return suatu portofolio adalah dengan menjumlahkan suatu aliran kas yang diterima dan kemudian dibagi dengan nilai pasar portofolio pada awal periode. Adapun metode alternatif yang dapat digunakan untuk mengakomodasi adanya kas keluar maupun masuk dari investor antara lain dengan metode time weighted rate of return dan dollar weighted rate of return. Besarnya time weighted rate of return tidak dipengaruhi oleh penambahan ataupun penarikan dana yang dilakukan oleh investor selama periode perhitungan return portofolio. Sedangkan dollar weighted rate of return ditentukan oleh besarnya arus kas masuk dan keluar dalam investasi portofolio akibat tambahan atau penarikan dana yang dilakukan oleh investor selama periode perhitungan return portofolio tersebut. Time weighted rate of return bisa dihitung dengan cara membagi periode perhitungan return portofolio ke dalam beberapa subperiode perhitungan. Sedangkan metode dollar weighted rate of return dapat dihitung dengan cara mencari tingkat suku bunga yang bisa menyamakan nilai awal portofolio dengan semua aliran kas yang terjadi ditambah nilai akhir portofolio. Indeks Sharpe. Indeks Sharpe mendasarkan perhitungannya pada konsep garis pasar modal atau capital market line sebagai patok duga, yaitu dengan cara membagi premi resiko portofolio dengan standar deviasinya.
seperti rumus berikut. SP sama dengan indeks Sharpe portofolio. Cara untuk mencari indeks Sharpe portofolio yaitu dengan mengurangi rata-rata return portofolio P selama periode pengamatan dengan rata-rata tingkat return bebas resiko selama periode pengamatan. Kemudian dibagi dengan standar deviasi return portofolio P selama periode pengamatan. Indeks Sharpe mengevaluasi portofolio manajer berdasarkan tingkat imbal hasil atau rate of return dan diversifikasi atau seperti mempertimbangkan resiko portofolio total sebagaimana diukur dengan standar deviasi pada denominatornya. Oleh karena itu, indeks Sharpe lebih sesuai untuk portofolio yang terdiversifikasi dengan baik karena lebih akurat mempertimbangkan resiko portofolio. Indeks Traynor. Indeks Traynor portofolio yang dikembangkan oleh Jack L. Traynor pada tahun 1966 merupakan ukuran kinerja yang disebut juga dengan Reward to Volatility Ratio atau RVOL. Perhitungan indeks Traynor dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. RVOL sama dengan TRP min RBR per beta P. Keterangannya, RVOL sama dengan Reward to Volatility atau pengukur Traynor. TRP, rata-rata return total portofolio pada periode tertentu. RBR, rata-rata aktiva bebas risiko periode tertentu. Beta P, volatilitas menggunakan beta portofolio pada periode tertentu. TRP min RBR atau return lebih. Excess return portofolio. Nilai RVOL menunjukkan kinerja portofolio, yang mana semakin besar nilai RVOL, maka semakin baik kinerja portofolionya. Traynor berargumentasi bahwa portofolio yang dibentuk seharusnya adalah portofolio optimal. Maka risiko unique atau unsystematic risk dapat diabaikan dan yang masih tertinggal adalah risiko sistematis yang diukur dengan beta. Hal ini dilakukan karena Traynor berasumsi bahwa portofolio sudah diversifikasi dengan baik, sehingga resiko yang dianggap relevan adalah resiko sistematis. Materi selanjutnya yaitu mengenai indeks Johnson. Indeks Johnson merupakan indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut berada pada garis pasar modal. Untuk persamaan indeks Johnson dapat dilihat di PPT. Indeks Johnson adalah kelebihan return di atas atau di bawah garis pasar sekuritas. Indeks Johnson mudah untuk diinterpretasikan untuk mengukur seberapa banyak portofolio. Indeks yang bernilai positif berarti memberikan return lebih besar dari return yang diharapkan atau berada di atas garis pasar modal. Sebaliknya, jika indeks yang bernilai negatif menunjukkan bahwa portofolio mempunyai return yang relatif rendah untuk tingkat resiko sistematisnya.